Shalom. Kekasih Tuhan, salam kasih di dalam Yesus Kristus. Sukacita kembali saya rasakan dan saudara juga saya harapkan. Karena kembali pada kesempatan ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara sekalian. Mungkin ada di antara saudara yang menonton pada saat ini, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, masih terus-menerus menyimpan kesalahan orang lain. Hati-hati saudara. Saya mau tegaskan, hati-hati. Kalau saudara terus dan menerus menyimpan kesalahan orang lain, maka saudara sedang atau pelan-pelan mengubur diri sendiri. Pelan-pelan menghancurkan masa depan cerah yang Tuhan sedang rancangkan bagi saudara dan saya. Hati-hati saudara. Jangan main-main dengan itu. Kenapa demikian? Karena kesalahan orang lain akan membuat saudara sulit melihat, sulit melangkah, sulit menyelami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan saudara. Terkhusus dengan orang yang punya kesalahan kepada saudara, yang mungkin terus-terus saudara ingat. Hati-hati saudaraku dengan itu. Sekarang kalau misalnya kondisinya seperti itu, saya mau bertanya seperti ini. Apakah saudara tidak memiliki kesalahan? Oh, tidak ada. Tidak ada saya salahku sama suamiku, sama istriku, sama orang tuaku, sama anak-anakku. Oke, kita sepakat kalau begitu. Tapi saya mau bertanya, sesempurna itu ke saudara? Amin. Saudara tidak punya salah kepada Tuhan? Renungkan itu saudaraku yang sama dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini dari Mazmur pasal 130 ayat 3 sampai 4. Saudara boleh persiapkan ya. Mazmur pasal 130 ayat 3 sampai 4. Sebelum kita sama-sama baca dan renungkan, saya akan berdoa. Kita berdoa bersama dan saya pimpin. Kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Allah, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Sebab kami tahu, melihat, merasakan lewat iman kami bahwa Tuhan terlalu baik dalam seantero kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk semuanya itu, dan terlebih pada kesempatan ini kembali lagi kami akan belajar apa maksud hati Tuhan lewat firman-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan pada saat ini boleh kami mengerti dan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman ini bagi saudara sekalian. Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikian juga firman Allah pada kesempatan ini saudara yang saya sampaikan. Dan sungguh kita berbahagia yang masih diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman pada saat ini. Amin. Saudara, dari pembacaan kita pada saat ini saya berikan satu tema, yaitu tembok pemisah. Siapa yang belum pernah melihat tembok? Kalau pohon pinus pernah nih, itu pohon pinus Iya, pohon pinus. Oh ya, telangan tewe, luas sekali nih kebun ke atas. Tapi kebunnya orang, cuma saya tempati numpang bikin video. Saudara pernah lihat tembok pemisah? Atau mungkin saya langsung bawa dalam kehidupan saudara sehari-hari. Mungkin rumah saudara ada tembok pemisah atau tembok pembatas dengan tetangga. Tujuannya apa coba? Supaya tidak baku intip-intip kah tuh, tidak ada nguping kah kalau lagi perang atau lagi marah-marah atau lain sebagainya. Banyak fungsinya saudara. Selain untuk kemudian menjaga hewan-hewan masuk, supaya kita merasakan aman, supaya
kentara bahwa inilah batasnya, tidak bisa lagi lewat ini, bisa secara bebas dan lain sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi lah tujuan kalau misalnya dalam satu rumah di satu tempat itu saudara bikin rumah dan kemudian ada batas-batas atau yang saya maksudkan tadi tembok pemisah. Saudara yang sama dikasih Tuhan, ternyata bukan hanya soal rumah, ada tembok pemisahnya. Haleluya. Saudara yang menonton pada saat ini terkadang membuat tembok yang tidak kelihatan secara fisik, tetapi nyatanya ada. Tembok itu lebih kokoh dari bangunan yang kelihatan secara fisik. Yang saya maksudkan adalah kesalahan. Mengingat kesalahan. Itulah tembok pemisah yang sangat perlu diantisipasi, yang harus kita tahu, yang harus kita jaga, yang harus kita hilangkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, kenapa banyak orang yang sulit berkarya, sulit mencapai apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rencanakan? Karena di dalam dirinya ada tembok pemisah yang sangat kuat. Dan itu membuat dia sulit untuk melangkah, sulit untuk berekspresi dengan bebas. Nah saudara, dari pembacaan kita pada saat ini, ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berbicara tentang kesalahan. Ketika saya katakan kesalahan, dan saudara langsung connect, bagaimana respon saudara? Tidak ada saya salahku. Suami dan istri, kamu itu istri yang selalu banyak kesalahan. Kita juga itu suami yang banyak kesalahannya dan lain sebagainya. Orang tua, kamu itu anak bagaimana cara begitu terus gayanya. Anak didikan mama yang salah, salahkan lagi mama dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, pokoknya saling lempar kesalahan dan lain sebagainya. Pertama, saudara berbicara tentang kesalahan. Nah, di sini saudara mengingat-ingat kesalahan itu akan kemudian membuat saudara terus-menerus menyimpan yang namanya kebencian. Kalau uang bagus disimpan, ditabung toh, supaya tidak cepat habis, supaya berbunga, ada awet dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau kebencian yang disimpan, aduh, bahaya saudara. Mengingat kesalahan itu akan membuat saudara menyimpan kebencian. Dan itu saya katakan sama seperti saudara sedang membangun tembok pemisah dalam diri saudara, antara saudara dan orang lain. Dan itu nyaris tidak memungkinkan saudara untuk kemudian berbicara atau berhubungan, berkomunikasi secara terbuka dengan sesamamu, dengan orang lain. Karena apa? Karena tembok penghalang itu yang menjadi patokan saudara, yang membatasi saudara. Saudara yang sama dikasih Tuhan. Itu poin pertama yang saya sampaikan. Poin yang kedua, ini berbicara tentang Allah tidak menyimpan kemarahan. Saudara yang sama dikasih Tuhan, Allah itu tidak menyimpan kemarahan loh. Dalam pembacaan kita pada saat ini, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, tapi faktanya Allah tidak mengingat atau tidak menyimpan kesalahan kita. Amin. Perhatikan saudaraku, Allah tidak pernah mengingat dosa saudara dan saya. Ketika ia mengampuni, dia mengampuni seutuhnya. Dan kemudian meruntuhkan tembok antara kita dengan dia. Nanti saya jelaskan tembok seperti apa. Karena itu saudaraku, kita tidak perlu takut untuk kemudian datang kepada Allah. Kita tidak perlu takut untuk kemudian menghormati, atau kita jangan segan untuk menghormati Allah. Sebagaimana dalam pembacaan kita pada saat ini. Allah telah menghancurkan tembok pemisah itu. Dan kemudian itu membuat kita bisa berbicara kepada Allah
tentang segala hal, tentang segala kekhawatiran, tentang segala kebutuhan, tentang segala apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, rencanakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sama dikasih Tuhan, tembok pemisah yang saya maksudkan antara saudara dengan Allah, yang telah dihancurkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, adalah dosa. Itulah tembok yang kemudian membuat kita harusnya mati, binasa, dihukum kekal. Tetapi karena Allah begitu mencintai saudara dan saya begitu berharga, makanya Allah kemudian menghancurkan tembok pemisah itu, atau tembok yang kemudian membatasi kita dengan Allah. Pertanyaan saya saudaraku adalah, maukah saudara menghancurkan tembok pemisah? Baik tembok pemisah antara saudara dengan sesama, antara suami, istri, orang tua, anak-anak, dan siapapun. Dan yang kedua, maukah saudara juga menghancurkan tembok pemisah dalam diri saudara, dalam hal ini dengan Allah? Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, bagaimana caranya untuk menghancurkan tembok pemisah itu? Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, meminta pengampunan. Karena ketika saudara berdoa, sadarilah bahwa Allah tidak menyimpan kemarahan apapun kepada saudara. Sekali lagi, ketika saudara menyadari itu, berniat komitmen untuk menghancurkan tembok pemisah itu, dan ketika saudara mengambil sikap untuk kemudian berdoa, saya mau katakan bahwa pulang ini, sadarilah bahwa Allah tidak pernah menyimpan kemarahan apapun kepada saudara dan saya. Itu membuat saudara dan saya harus bersuka cita, karena begitu baiknya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menghancurkan tembok ini. Dengan demikian saudaraku, saya mau tutup. Teruslah mengampuni sesamamu. Teruslah mengendalikan hati, mengendalikan diri. Undang Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara dan saya. Aminkan, percaya bahwa lewat sesamamu, lewat suami, istri, orang tua, dan anak-anak, Allah merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu. Makhluk yang selalu membutuhkan orang lain, dan bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri. Saudaraku yang sama dikasih Tuhan, sekiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan, boleh memberkati kita sekalian. Amin. Firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama. Mengajarkan kami untuk kemudian menghancurkan tembok pemisah dalam diri kami kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia, sehingga ketika kami terus menyimpan damai sukacita, memaafkan, kasih yang sempurna di dalam hati kami, berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lebih dulu menghancurkan tembok pemisah itu, dan kemudian melayakkan kami untuk boleh datang kepadamu setiap saat. Terpuji namamu ya Allah. Mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi saudaraku. Sekiranya lewat firman Tuhan pada saat ini, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang semakin bersuka cita di dalam Yesus. Salam napas sakit.